ada yang udah pernah denger belum tentang data science? Sebuah bidang yang gabungin statistika, matematika, pemrograman, dan juga domain knowledge. Intinya data science tuh bertujuan untuk mengubah data yang mentah jadi informasi, yang nantinya dapat digunakan juga buat pengambilan keputusan, prediksi, dan otomatisasi proses. Nah, sekarang kita akan bahas tentang data science, khususnya tentang loss function, gradient descent, dan juga backpropagation. Loss function, gradient descent, dan backpropagation yang tadi udah aku sebutin itu penting untuk proses training model. Loss function digunakan buat ukur nih seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Gradient descent itu penurunan gradient. Algoritma ini dipakai buat menurunkan nilai. Dan terakhir, backpropagation, sebuah algoritma yang digunakan di neural network buat menghitung gradient dari loss function. Yuk, kita kupas tuntas lewat video yang satu ini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Denny. Loss function, gradient descent, dan backpropagation adalah konsep inti dalam pelatihan neural network. Pada video kali ini, kita akan mempelajari ketiga hal tersebut. Yang pertama tentang loss function. Loss function adalah fungsi yang mengukur seberapa besar kesalahan atau error antara output yang dihasilkan oleh neural network dan nilai target yang seharusnya. Tujuan pelatihan neural network adalah untuk meminimalkan nilai fungsi kerugian ini. Dalam banyak kasus, fungsi kerugian juga disebut sebagai fungsi objektif atau cost function. Gradient descent adalah metode optimisasi yang digunakan untuk mengupdate parameter, bobot dan bias dalam neural network dengan tujuan untuk meminimalkan fungsi kerugian. Secara sederhana, algoritma gradient descent bekerja dengan menghitung gradien berupa turunan parsial dari fungsi kerugian terhadap parameter dan kemudian mengubah parameter dalam arah yang berlawanan dengan gradien atau turunan untuk mencapai nilai minimum lokal atau nilai minimum global. Backpropagation adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung gradien atau turunan dari fungsi kerugian terhadap semua parameter dalam neural network. Algoritma ini bekerja dengan mengiterasikan jaringan dari setiap lapisan akhir ke lapisan awal. Kemudian, menghitung gradien di setiap lapisan dan mengirimkan informasi gradien kembali melalui jaringan. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk mengupdate parameter dengan menggunakan gradien yang dihitung dengan cepat. Sekarang, mari kita pelajari lebih mendalam setiap fungsi tersebut. Loss function pada umumnya dinyatakan dalam dua kategori utama, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi, untuk masalah klasifikasi dan untuk masalah regresi. Kita akan melihat loss function untuk masalah klasifikasi. Yang pertama, cross entropy loss atau sering disebut log loss untuk klasifikasi biner. Fungsi kerugian cross entropy loss sering digunakan dalam masalah klasifikasi biner. Fungsi ini mengukur perbedaan antara probabilitas prediksi dan probabilitas yang diharapkan dalam angka 1 atau 0. Fungsi matematis dari cross entropy loss dapat dilihat pada gambar ini, di mana N adalah jumlah sampel data, YT adalah label sebenarnya 0 atau 1, dan fungsi P terhadap Y adalah probabilitas prediksi bahwa sampel I adalah kelas produktif T. Yang kedua, categorical cross entropy loss
untuk klasifikasi multiklas. Dalam klasifikasi multiklas, di mana ada lebih dari 2 kelas, digunakan categorical cross entropy loss. Categorical cross entropy loss ini mengukur perbedaan antara distribusi probabilitas prediksi dan distribusi probabilitas yang diharapkan, atau sering disebut dengan one hot encoded. Fungsi matematis categorical cross entropy loss dapat dilihat pada gambar ini, di mana N adalah jumlah sampel data, K adalah jumlah kelas, Y, I, J adalah indikator apakah sampel I adalah kelas J. Bernilai 1 jika iya dan bernilai 0 jika tidak. Sedangkan P, Y, I, J adalah probabilitas prediksi bahwa sampel I adalah kelas J. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSIA dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program BEYOND diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi kerugian untuk masalah regresi. Yang pertama, mean square error atau sering disebut dengan MSE. Fungsi kerugian mean square error digunakan dalam masalah regresi. Fungsi ini mengukur perbedaan antara prediksi dan nilai target dalam bentuk kuadrat. MSE loss secara matematis dapat dilihat pada gambar, di mana N adalah jumlah sampel data, YI adalah nilai target aktual, Y aksen I adalah prediksi model untuk sampel I. Mean absolute error atau MAE. Mean absolute error merupakan alternatif untuk mean square error yang mengukur perbedaan dalam skala absolut atau non-quadratical antara prediksi dan nilai target. Fungsi matematis dari mean absolute error loss dapat dilihat pada gambar berikut, di mana N adalah sampel data, YI adalah nilai target aktual, dan Y aksen I adalah prediksi model untuk sampel ke I.
Untuk gradient descent akan dijelaskan lebih detail di dalam lecture note. Bagaimana konsep dasar tentang gradient descent, langkah-langkah untuk mencari atau menghitung gradient descent, termasuk di dalamnya apa itu learning rate yang merupakan salah satu hiperparameter yang sangat penting dalam gradient descent. Tipe-tipe gradient descent juga akan dijelaskan dalam lecture note secara detail bersamaan dengan back propagation. Selama pelatihan neural network, back propagation dilakukan untuk menghitung gradien dari fungsi kerugian terhadap semua parameter jaringan. Proses ini terus diulang sehingga menghasilkan pembaruan parameter. Untuk lebih detailnya, kita dapat melihat di lecture note. Demikian video tentang loss function, gradient descent, dan back propagation. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Gimana Binusian? Udah paham kan sekarang tentang loss function, gradient descent, dan juga back propagation? Kalau misalkan lupa, nggak apa-apa, nanti balik lagi ke video Bionik yang satu ini supaya kamu ingat lagi tentang materinya. Oke Binusian, segitu dulu Bionik kali ini. Pembahasan tentang data science-nya udah dulu, semoga insightful buat kamu. Dan semoga kamu semakin mengerti dengan materinya. Jangan lupa untuk nonton Bionik di Binus TV Channel setiap hari Selasa jam 1 siang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!